Baik, jadi kita bisa mulai materi kita pada hari ini ya. Oke, kelas 502. Jadi kita belajar tentang statistik dulu. Di sini kita akan belajar cara berpikir statistikal, kemudian tipe data, kemudian juga critical thinking, collecting sampel data, dan frequency distribution. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari, tetapi kita mungkin perlu ingatkan kembali, mungkin sebagian dari kalian ada yang mulai lupa begitu ya. Jadi kita melakukan polling, studi, survei, dan juga cara-cara pengumpulan data yang lain gitu ya dari suatu kelompok yang besar, kita ambil data yang lebih sedikit gitu ya. Nah, ini adalah tujuan dari statistik, yaitu mempelajari suatu grup yang besar, dengan mengexamining gitu ya, dengan memperhitungkan data dari anggota-anggota yang lebih sedikit. Jadi misalkan saya ingin mempelajari bagaimana cara belajar mahasiswa PKN STAN. Nah, saya tidak perlu mengambil atau menanyakan cara belajar seluruh mahasiswa PKN STAN. Bisa saja saya hanya mengambil data dari beberapa mahasiswa PKN STAN untuk kemudian saya gunakan sebagai generalisir dari cara belajar mahasiswa PKN STAN. Gitu ya. Nah, itulah fungsi statistik. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu belajar dulu beberapa terminologi dasar ya. Yang pertama ada data. Data adalah koleksi dari observasi, kumpulan koleksi dari observasi. Kumpulan koleksi dari observasi yang memberi informasi gitu ya. Seperti pengukuran, gender, atau respon survei. Jadi statistika, kalau di sini tulisannya statistics, itu artinya statistika, ya. Tanpa S itu artinya statistik, tapi kalau statistics dengan S itu artinya statistika. Apa bedanya? Kalau statistics tadi kan ukuran-ukuran sampel, ya, ukuran-ukuran sampel. Tapi kalau statistika adalah ilmunya ya, ilmu yang mempelajari studi perencanaan, ilmu yang mempelajari studi perencanaan, kemudian bagaimana kita mengumpulkan data, mengelola, men-summarize, mempresentasikan, menyajikan, menganalisis, menginterpretasi, sampai dengan mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi statistika itu adalah ilmunya ya, yang mempelajari rangkaian pengolahan, rangkaian analisis data, rangkaian dari analisis data sampel gitu ya. Mulai dari perencanaan data, perencanaan studi ya, perencanaan penelitian, eksperimen, pengumpulan data, organisasi data atau pengelolaan data, summary data, presentasi, penyajian data, analisis, interpretasi sampai pengambilan keputusan dari data. Baik, jadi tadi kita punya kumpulan data, itu data populasi atau data sampel. Data populasi artinya seluruh koleksi dari seluruh data, seluruh individu yang diobservasi dalam penelitian, dalam studi. Jadi di sini kita mempelajari populasi itu adalah seluruh data yang diobservasi gitu ya. Kalau kita belajar tentang bagaimana cara belajar mahasiswa PKN STAN, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa PKN STAN. Gitu. Oke.
seluruh data yang seluruh observasi. Data dari seluruh observasi. Nah, kalian pernah dengar sensus ya? Apa itu sensus? Ada yang tahu nggak? Kumpulan data dari setiap anggota populasi, Pak. Kumpulan data dari setiap anggota populasi. Siapa yang melakukan sensus? Biasanya? Kalau di Indonesia mungkin BPS, Pak. Atau mungkin biasanya kayak apa sih yang biasanya polling buat nentuin di pemilu gitu, Pak, terkait apa angka. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, oke. Nah, tadi Faisal bilang BPS. Ya, BPS adalah kolektor untuk sensus. Sensus apa? Sensus penduduk, gitu. Ya. Jadi kalau sensus penduduk BPS benar. Jadi apa yang dilakukan BPS? Dia mengumpulkan seluruh data populasi. Jadi dia tidak ambil sebagian, dia ambil semua, mulai dari anak baru lahir sampai orang tua, mulai dari penduduk di pulau di Sabang sampai Merauke, itu semua dikumpulkan datanya, harus lengkap. Itulah sensus. Ya, koleksi data dari seluruh anggota populasi. Jadi kalau kita tadi punya populasi, kita punya sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Bagian dari populasi, yang artinya kita hanya mengambil sebagian saja dari anggota populasi. Nah, cara pengambilan sampel namanya sampling. Gitu. Jadi kalau populasi itu cara mengambilnya adalah sensus, cara pengambilan data populasi itu namanya sensus. Kalau cara pengambilan sampel itu namanya sampling. Ya. Nah, tadi Faisal sempat bilang tadi, seperti contohnya pooling yang dilakukan lembaga-lembaga survei, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pooling lembaga survei, itu mereka tidak mengambil data sensus, tetapi mereka melakukan sampling. Mereka mengambil data sampel. Begitu. Jadi, lembaga survei itu tidak mengambil semua data dari seluruh populasi, seluruh masyarakat, tidak. Dia hanya mengambil sebagian-sebagian saja, gitu. Oke. Kemudian statistical thinking. Nah, berpikir statistik, maka kita harus kita harus memperhatikan beberapa faktor. Berpikir secara statistik ya, menganalisis analisis statistik, melakukan analisis statistik, maka kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, konteks data. Apa itu konteks data? Nanti kita pelajari. Jadi selain konteks data, ada sumber datanya bagaimana. Kemudian metode samplingnya seperti apa. Kemudian konklusinya bagaimana. Dan practical implication-nya seperti apa. Oke, kita belajar dari konteks data dulu. Nah, kalau tadi saya mempelajari cara belajar mahasiswa PKN STAN, maka data-data yang saya harus kumpulkan adalah yang merepresentasikan cara-cara belajar mahasiswa PKN STAN tentunya, kan gitu ya. Data seperti banyaknya uang saku mahasiswa PKN STAN, nah itu kan nggak merepresentasikan cara belajar mahasiswa PKN STAN, kan gitu ya. Misalkan dulu ngekos, biaya kos yang digunakan atau dibayar mahasiswa untuk kuliah itu tidak merepresentasikan cara belajar mahasiswa PKN STAN. Yang merepresentasikan apa? Contohnya, cara belajar mahasiswa PKN STAN, kita perlu data-data seperti apa contohnya? Waktu belajar, Pak. Iya, Pak. Waktu belajar, iya benar. Waktu belajar. Kemudian Belajar sama-sama atau individu. iya benar. Belajarnya secara berkelompok atau sendiri-sendiri, gitu kan? Berapa banyak
anggota dalam kelompok, bisa juga itu, ya kan? Nah, itu apakah representatif atau tidak? Nah, itu konteks data. Kemudian data berasal dari mana? Tentunya kalau saya menanyakan bagaimana cara belajar mahasiswa PKN STAN ke para dosen, ke teman-teman dosen, tentunya kurang pas karena bisa jadi dosen tidak terlalu tahu bagaimana cara belajar mahasiswa PKN STAN, kan gitu ya. Yang paling pas siapa? Ya mahasiswa PKN STAN, tanyanya ke mahasiswa PKN STAN. Jadi, where did the data come from? Itu jadi konteks yang perlu diperhatikan. Why were they collected? Nah, kenapa harus dikumpulkan? Yaitu tadi, karena saya ingin menganalisis lama atau bagaimana cara belajar mahasiswa PKN STAN. Gitu. Alasannya apa? Maka memahami konteks-konteks ini sangat mempengaruhi prosedur statistik yang akan digunakan. Kemudian source of data, apakah sumbernya objektif atau tidak? Sumber data, kita harus concern juga selain konteks datanya, sumber datanya. Apakah sumber datanya objektif atau tidak? Ya, ya tadi salah satu bentuknya juga yang kita tanya itu siapa? Apakah sumbernya bisa memberikan hasil yang bias? Nah, yang nanya ini siapa? Misalkan yang nanya adalah dosennya, sehingga mahasiswa berpikir nanti kalau saya bilang lama belajar saya cuma sedikit, nilai saya diturunkan. Jadi saya nanti akan bilang waktu belajar saya cukup lama gitu ya, beberapa jam lebih lama dari yang seharusnya. Nah itu bias jadinya. Itu jadi kurang pas juga untuk menganalisis statistik kalau datanya bias. Apakah ada insentif untuk distort or spin result to support some self-serving position? Nah ini tadi, apakah memang ada insentif untuk berbohong, misalkan gitu. Kalau ada insentif untuk berbohong, maka bisa menjadi bias. Gain or lose by distorting result, sama ini konteksnya dengan yang atas. Intinya, be vigilant and skeptical of studies from resource that may be biased. Kalau kalian sebagai analisis, apa namanya ya, analytical, ya. Kalau kalian sebagai seorang analis, kalian harus berpikir skeptis. Kalau saya bertanya seperti ini, jawaban yang saya harapkan itu muncul nggak dari responden, gitu ya. Yang diharapkan ini maksudnya jawaban yang benar, jawaban yang valid, bukan jawaban yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, gitu ya. Source of data. Jadi konteks data sudah, source of data sudah. Kemudian metode sampling juga berpengaruh terhadap pengujian atau analisis statistik. Metode sampling yang paling secara sederhana, secara general, statistik itu membutuhkan suatu cara pengambilan sampel atau sampling yang sifatnya acak. Yang acak, gitu ya. Justru yang acak yang diharapkan oleh statistik. Tetapi acak di sini jangan dipahami sebagai suatu pengambilan sampel yang asal-asalan, bukan. Ya, beda, asal-asalan dengan acak itu beda dalam konteks ini, gitu ya. Kenapa harus acak? Di sini untuk menjamin adanya representasi, gitu ya. Merepresentasikan. Jadi acak itu maksudnya apa? Acak itu adalah maksudnya setiap objek ya punya kemungkinan yang sama untuk terpilih. Setiap objek punya kemungkinan yang sama untuk terpilih. Itu adalah konsep acak. Oke. Kemudian menyusun konklusi. Menyusun konklusi, buatlah konklusi yang clear, yang jelas, tanpa pemahaman statistik yang kompleks. Jadi orang yang membaca kesimpulan kita itu bisa memahami apa yang kita maksud, gitu ya. Buatlah statement yang jelas,
terhadap orang yang tidak memahami statistik dan terminologinya yang cukup dalam. Jadi bisa dipahami oleh semua masyarakat, gitu maksudnya. Jadi jangan kalian bilang, oh dengan tingkat kepercayaan 95%, suatu variabel X terbukti signifikan terhadap variabel Y. Nah, orang itu kan akan bingung gitu ya. Kalian bingung nggak? Mungkin kalian sendiri juga sekarang masih bingung gitu ya. Bapak ngomong apa, Pak? Gitu ya. Jadi, ya itu nanti kalau kalian belajar statistik, jangan hanya sampai bisa menghitungnya saja, tapi harus sampai bisa memberi kesimpulan yang bunyinya bisa dipahami oleh masyarakat umum. Itu maksudnya ya. Practical implication-nya, nah ini tadi, statistical significant, yet there may be no practical significant. Konteksnya dipahami apakah secara praktis itu tepat atau tidak gitu ya. Misalkan kalian menghitung PDRB, kalian kan udah belajar ekonomi ya. Konsumsi PDRB kan konsumsi, kemudian investasi, government spending, itu. Nah, tentunya secara teori konsumsi itu mempengaruhi PDB. Nah, tapi berdasarkan perhitungan kalian, hubungan antara konsumsi dengan PDB itu tidak berpengaruh positif, tapi berpengaruh negatif. Hasil hitung-hitungan kalian nih, dari data kalian. Sehingga kalian bilang bahwa konsumsi berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin secara statistikal kalian hitung signifikan, tetapi praktikal signifikan itu tidak, gitu. Karena itu suatu hubungan yang aneh untuk didengar. Orang-orang yang memahami statistik akan berpikir sepertinya ada yang salah nih dengan perhitungannya, begitu ya. Atau cara mengambil sampelnya, begitu. Ya. Oke. Nah, statistical signifikan sendiri itu bagaimana sih? Statistical signifikan itu adalah ketika kita memahami sesuatu itu bisa muncul dengan suatu peluang yang biasa gitu ya. Artinya dia mungkin muncul pada suatu peluang tertentu, maka kita tidak bisa katakan dia signifikan secara statistik. Oke, mata kuliah yang paling sulit apa yang kalian tahu? Yang pernah kalian pelajari? Akbi, Pak. Apa, sorry? Akbi, Pak. Akuntansi biaya, Pak. Akuntansi biaya. Oh, Akbi, akuntansi biaya. Kayak nama orang ya, Akbi. Mungkin nggak kalau nggak belajar, mahasiswa bisa dapat A di situ? Enggak. Nggak mungkin, Pak. Enggak mungkin, Pak. Oke. Kalau yang mudah apa? Agama, Pak. Iya, Pak. Agama. Agama kira-kira kalau nggak belajar bisa nggak dapat A? Bisa, Pak. Bisa-bisa aja, Pak. Bisa. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan ada seorang mahasiswa dapat nilai A di agama, kalau dia dapat A di nilai agama, bisa nggak kita katakan dia cara belajar dia biasa-biasa saja? Bisa ya? Bisa jadi sih, Pak. Pak. Kalau akuntansi biaya, ada seorang mahasiswa dapat A, bisa nggak kita katakan cara belajar dia itu dia tidak serius dalam mempersiapkan ujian untuk akuntansi biaya? Tidak, Mungkin nggak? Pak. Tidak bisa. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang signifikan yang dia lakukan, ya. Iya, Pak. Pasti dia serius, pasti dia signifikan melakukan sesuatu yang signifikan. Nah, itulah statistically signifikan. Jadi, kalau kemunculan sesuatu itu sangat jarang terjadi, nggak mungkin orang nggak punya persiapan bisa dapat A dalam akuntansi biaya.
dan bahwa ternyata ada seseorang mahasiswa yang mendapatkan nilai A, artinya dia statistically signifikan berbeda. Berbedanya apa? Berbeda dalam hal mempersiapkan untuk ujian. Pasti dia melakukan sesuatu yang beda gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Itu ya maksudnya ya. Jadi tidak muncul dengan probability yang besar atau peluang muncul terjadinya itu sangat kecil. Kecil lah kemungkinan seorang mahasiswa bisa dapat akuntansi biaya kalau dia hanya belajar biasa-biasa saja, misalkan gitu ya. Oke. Types of data. Tadi kita sudah belajar ada yang namanya populasi dan juga sampel. Nah, ketika kita mengukur nilai-nilai yang ada di dalam suatu populasi, misalkan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, gitu ya. Kemudian rata-rata berat badan masyarakat Indonesia. Kalau itu adalah hasil perhitungan dari populasi, maka itu adalah ukuran-ukuran parameter namanya. Rata-ratanya rata-rata parameter, ya. Parameter itu bisa rata-rata, bisa standar deviasi, bisa juga nilai tengah, gitu ya, dan sebagainya. Jadi ukuran-ukuran untuk populasi kita namakan parameter. Sementara ukuran-ukuran untuk sampel kita namakan statistik. Jadi rata-rata sampel, kemudian standar deviasi sampel itu adalah ukuran-ukuran statistik. Kita lihat ya tanpa S ya di sini ya. Ini tanpa S artinya statistik. Kalau dengan S statistika. Selanjutnya data itu ada data kuantitatif. Ada lagi data kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu yang seperti apa? Yang punya nilai angka, gitu kan? Secara sederhana, data yang bernilai angka. Weight of supermodel, umur responden, gitu ya. Itu adalah data kuantitatif. Sederhana. Sementara data kualitatif, atau di sini disebut juga data kategori, itu data yang terdiri dari suatu label atau nama yang merepresentasikan kategori. Contohnya data gender. Gender kan ada male female. Gender kan bukan 1 2 kan? Nggak ada tuh gender 1 atau gender 2. Adanya gender laki-laki atau perempuan. Gitu. Ukuran baju. Tanya nih, ukuran baju itu kategori atau numerik atau kuantitatif? Kuantitatif. 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 Kalau ukuran bajunya S, ML bagaimana? Kualitatif. 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 Jadi bisa kuantitatif, bisa kualitatif, tergantung bentuk datanya. Oke? Ya. Tadi kita sudah belajar kuantitatif. Kuantitatif sendiri bisa kita bagi lagi menjadi 2. Yang pertama discrete, yang kedua continuous. Ya. Apa itu discrete, apa itu continuous? Ada yang sudah tahu? Belum tahu. Discrete secara sederhana data angka yang merupakan hasil perhitungan. Oke, lebih mudahnya lagi, data yang nggak punya angka desimal, gitu ya. Jadi ukuran-ukuran perhitungan itu ukuran-ukuran perhitungan itu kita pahami sebagai data yang tidak punya angka desimal. Seperti contohnya jumlah orang, ya, jumlah mahasiswa di satu kelas, ada yang 30, ada yang 31, gitu ya. Nggak ada yang 30,5 kan, nggak ada ya. Itu discrete. Jumlah orang, jumlah telur, jumlah buah, dan sebagainya. Berarti continuous yang mana? Yang ada Desimalnya. Komanya, Pak. Iya, yang merupakan hasil pengukuran. Kalau terminologi matematisnya menyatakan yang ada desimalnya itu adalah hasil pengukuran. Kalau kalian mengukur meja, itu kan bisa pakai koma ya, 2,3 meter, gitu kan. Ukuran air 2,5 liter, gitu. Itu ukuran continuous. Oke, sekarang kita kumpulkan lagi tadi kuantitatif dan kualitatif, kita jadikan satu, kemudian kita bedah berdasarkan
tingkat ukurannya. Ukurannya ada level of measurement ya, berdasarkan tingkatannya. Jadi yang tingkat paling rendah itu adalah data nominal. Nominal itu terdiri dari data yang bersifat kategori, kualitatif, ya, seperti respon yes, no, undecided. Itu kita tidak bisa katakan yes itu lebih tinggi daripada no. Atau sebaliknya no lebih tinggi daripada yes, itu tidak bisa kita kategorikan seperti itu. Maka itu nominal, dia tidak punya tingkatan. Ini adalah level data paling rendah bisa kita katakan gitu ya. Selain nominal, oke, setelah nominal kita naik satu tingkat di mana datanya data kategori tetapi dia sudah punya tingkatan. Namanya ordinal ya. Contohnya bagaimana? Misalkan suatu huruf mutu ada A, B, C, D, atau F. A tentunya lebih tinggi daripada B, ya. Firm, ya. Nggak ada yang bilang B lebih tinggi daripada A, gitu ya, untuk huruf mutu. B lebih tinggi daripada C, C lebih tinggi dari D, D lebih tinggi dari F. Itu ordinal. Bentuk lain ordinal, misalkan kita bisa pahami mulai dari respon terhadap suatu survei, mulai dari tidak setuju sampai setuju. Yang setuju kita anggap pengakuannya paling tinggi gitu ya, setuju. Kurang setuju lebih rendah dari setuju. Netral lebih rendah daripada tadi ukurannya, setuju, agak setuju, netral, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu juga bisa kita anggap sebagai ordinal. Dia punya tingkatan. Selain nominal ordinal, dari ordinal kita naik lagi satu tingkat. Datanya sudah berbentuk kuantitatif, di mana dia belum punya titik nol yang mutlak. No natural starting point. Tidak punya angka nol yang mutlak. Misalkan tahun. Bisa kita pahami tahun ini sebagai interval. Gitu ya, tahun 1000, tahun 2000. Maka tahun 2000 itu adalah 1000 tahun lebih maju dibandingkan tahun 1000 gitu ya. Tapi kita tidak perlu menentukan titik awalnya itu berada di tahun berapa. Kita bisa pahami itu sebagai interval. Nah, yang paling lengkap, level data yang paling lengkap adalah level data rasio, di mana dia sudah kuantitatif dan juga bisa menggunakan nilai nol yang mutlak. Jadi misalkan saya tanya jumlah angkatan mahasiswa PKN STAN. Angkatan kalian ada berapa? Mahasiswanya? 2.500-an, Pak. 2.500-an, iya, 2.500-an. Kalau angkatan di bawah kalian, tingkat 2 sekarang? 272. Tingkat 2 sekarang emang ada ya? Ada, Pak. 0 kan? Iya. 0. Nah, 0 ini titik mutlak memang ada gitu. Ada data yang nilainya 0 gitu. Nah, itu adalah data rasio. Kemudian yang tingkat 1, 274 ya, kalau nggak salah tadi ya. 2, Pak. 272. 272. Iya, 272. Jadi, kalau kalian 2.500-an, ya memang 2.500 lebih banyak daripada tingkat 2-nya, gitu ya. Itulah rasio. Oke. Contoh lain, harga buku. Bisa kita anggap rasio. Jadi, kalian nanti jangan terlalu pusing, ini sebenarnya interval atau rasio ya. Pada suatu kondisi, kalian bisa mengasumsikan, gitu ya. Tahun. Sebenarnya ada tahun 0 gitu ya. Artinya apa? 1000 tahun sebelum tahun 1000. Itulah tahun 0 titik kita. Tapi kita nggak perlu definisikan itu. Maka kita anggap itu sebagai interval. Gitu ya. Oke. Waktu dan objek data. Data kita bisa partisi juga berdasarkan waktu dan objeknya.
kalau kita melakukan pengamatan terhadap banyak objek observasi dalam satu waktu, itu kita namakan cross section. Bentuknya adalah data PDRB di seluruh daerah dalam 1 tahun. Jadi objek observasinya itu ada PDRB di seluruh daerah, kan ada banyak daerah ya. Nah ini banyak observasinya, tapi dalam 1 tahun saja. Bentuk lainnya adalah ketika dia merupakan data time series. Kalau data time series itu artinya datanya merupakan pengamatan terhadap satu objek observasi dalam suatu rentang tertentu. Jadi di sini data PDRB di suatu daerah, misalkan PDRB DKI Jakarta dalam rentang waktu 10 tahun, mulai dari 2020, 2021, 2022, dan seterusnya, berapa nilai-nilai PDRB-nya. Itu time series. Boleh nggak digabung? Boleh-boleh saja, namanya panel, gitu ya. Ketika kita punya data yang terdiri dari banyak observasi dalam suatu rentang waktu, gitu. Ya, berarti kombinasi keduanya nih, data PDRB di seluruh daerah dalam rentang waktu 10 tahun. Gitu ya. Oke, itu tadi sudah kita bahas beberapa materi terkait dengan statistical thinking dan level data gitu ya. Type of data. Jadi sebelum kita mempelajari statistik yang banyak perhitungan, kita harus firm dulu nih dengan sense-nya. Jadi kalau kita belum ada sense terhadap data, terhadap statistik, cara penggunaan statistik, maka melakukan perhitungan-perhitungan statistik bisa menjadi salah, dikhawatirkannya begitu. Jadi perlu dipikirkan baik-baik nih konteksnya tadi, source-nya, metode, konklusi, dan practical implication. Karena kalau salah, itu bisa terjadi disebabkan oleh 2 hal kesalahan dalam statistik. Yang pertama, karena memang disengaja. Evil intent on the part of dishonest people. Statistik bisa digunakan untuk menggiring opini gitu ya. Pokoknya sengaja, kesalahan itu dilakukan secara sengaja. Tapi juga bisa juga dilakukan secara tidak sengaja, unintentional error. Sehingga di sini kita harus bisa melihat, membedakan kesimpulan berdasarkan analisis statistik yang valid dan juga yang bisa jadi salah, gitu ya. Bisa jadi salah. Beberapa contoh kesalahan dalam statistik. Yang pertama, bad sample. Sampelnya itu tidak diambil dengan baik, secara proper, tidak representatif. Gitu ya. Ambil contoh misalkan kita melakukan analisis untuk tadi ya, cara belajar mahasiswa PKN-STAN. Tapi misalkan saya ingin melakukan penelitian tersebut. Kemudian data yang saya ambil itu adalah data mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar saja, gitu, supaya gampang. Nah, ini bisa jadi hasilnya tidak valid karena belum tentu cara belajar kelas 5.2 ini itu mewakili atau merepresentasikan cara belajar mahasiswa PKN-STAN secara keseluruhan. Jadi saya harus ambil data yang representatif, misalkan di setiap kelas saya harus ambil, gitu. Atau juga saya harus mempertimbangkan gendernya, atau saya harus mempertimbangkan daerahnya, atau saya juga harus memperhatikan tempat tinggal dari jauhnya tempat tinggal mereka dari kampus, misalkan gitu. Koneksi internetnya bagaimana, itu harus menjadi pertimbangan. Gitu ya. Kemudian kesalahan-kesalahan statistik yang lainnya. Ada ketidaksesuaian antara
korelasi dan kausalitas. Kurang bisa membedakan apa yang dimaksud korelasi dan kausalitas. Ada yang tahu apa itu korelasi, apa itu kausal? Rifki tahu nggak Rifki? Rifki siapa ya tadi ya? Banyak Rifki ya tadi di sini. Rifki Ibrahim, tahu Rifki Ibrahim? Kalau setahu saya sih Pak, korelasi itu hubungan. Kalau causality itu sebab akibat enggak sih Pak? Oh iya benar ya. Jadi sudah secara singkat kalian sudah bisa pahami nih, korelasi itu hubungan dua variabel. Hubungan dua variabel yang tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, yang tidak menunjukkan sebab akibat. Kalau kausalitas bagaimana? Kalau kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat dari dua variabel. Gitu ya. Jadi kalau ini adalah kuat lemahnya hubungan saja tanpa memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat. Sementara kalau kausalitas adalah hubungan sebab akibat dari dua variabel. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau misal dia merupakan sesuatu yang muncul karena misalnya seperti efek domino atau hubungan berantai gitu Pak, apa itu bisa disebut kausalitas atau korelasi? Misal A muncul karena B muncul karena C muncul karena D, apakah bisa disebut bahwa dari A sampai ke D itu kausalitas atau mungkin hanya korelasi gitu Pak? Oke, ya. Jadi kalau memang A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, maka itu adalah hubungan pengaruh kan, sebab akibat. Jadi itu hubungan kausalitas. Nah, di dalam hubungan kausalitas tentunya kita bisa menghitung hubungan di antara dua variabel juga. Dalam kausalitas ada korelasinya, gitu. Tetapi korelasi tidak harus mengimplikasikan kausalitas. Oke? Jadi contohnya, ada yang bisa kasih tahu contoh korelasi itu seperti apa? Izin menjawab Pak. Ya, silakan dia. Mungkin denyut napas gitu sama hubungan sama orang yang rokok. Oke, ya. Denyut nadi dengan orang yang merokok. Korelasi ya. Oke, saya tanya. Ini ada hubungan sebab akibat nggak antara denyut nadi dengan merokok? Ada sih Pak kayaknya Pak. Gimana hubungannya? Ya mungkin kalau misalkan dia terlalu sering merokok, terus jatuhnya denyut nadinya semakin cepat gitu Pak. Semakin lemah ya? Lemah maksudnya Pak. Iya. Oke, menurut angkasa kayaknya ada nih hubungan sebab akibat. Jadi kayaknya semakin banyak jumlah rokok yang dihisap seseorang, semakin lemah denyut nadi seseorang tersebut. Nah, ini kalau memang bisa kita pahami sebagai hubungan sebab akibat, maka ini masih hubungan kausalitas. Jadi yang korelasi kayak gimana nih? Izin, Oke. Ya, silakan. Kayak AKM, PAKM, Pak. AKM sama PAKM. Iya, Pak. Oke, AKM sama PAKM. PAKM itu berarti pengantarnya gitu ya? Praktiknya, Pak. Oh, praktiknya. Iya. Ya, jadi bisa jadi itu adalah hubungan korelasi. Jadi, apakah apakah AKM itu menentukan nilai dari PAKM? Apakah AKM menentukan besaran nilai dari PAKM? Kalau tidak bisa dianggap seperti itu, maka itu adalah hubungan korelasi. Gitu ya. Apakah nilai seiring dengan tingginya nilai akuntansi biaya, tinggi juga nilai ekonometrik, misalkan gitu. Nah, apakah akuntansi biaya mempengaruhi ekonometrik? Kan tidak. Nah, gitu ya. Tapi mereka bisa jadi berhubungan. Mahasiswa yang punya nilai akuntansi biaya tinggi, biasanya dapat nilai ekonometrik tinggi. Ini misalkan ya. Gitu ya. Mendapatkan nilai ekonometrik yang tinggi. Maka itu hubungan korelasi. Karena tidak bisa kita anggap hubungan sebab akibat. Gitu. Mana? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, kesalahan statistik yang lain
biasanya dilakukan adalah ketika kita terlalu sedikit menggunakan sampel. Karena kita menggunakan statistik untuk meminimalisir biaya, meminimalisir cost, meminimalisir waktu, sumber daya, dan sebagainya, kan gitu ya. Cukup ambil sebagian saja, kita coba generalisir. Tapi jangan terlalu sedikit juga. Dikhawatirkannya tidak representatif. Gitu. Dari 2.500 mahasiswa, saya hanya ambil 10. Nah, khawatirnya 10 ini belum mencerminkan perilaku dari 2.500 mahasiswa, gitu ya. Kesalahan lain, cara menggunakan perhitungan-perhitungan. Contoh perhitungan persentase. Di sini dikatakan, for example, if you take 100% of quantity, you take it all. Tapi ternyata ada improvement nih. Improvement dari 100% harusnya lebih tinggi dari 100%. Nah, tetapi kalau sudah lebih tinggi dari 100%, misalkan 110%, maka effort ini menjadi tidak make sense. Misalkan kinerja ya. Kita menggunakan kinerja pegawai. Oh ya, satu pegawai sudah 100% pencapaiannya. Kemudian di tahun berikutnya ada improvement. Nah, kalau ada improvement, harusnya persentasenya meningkat kan? Gitu. Tapi kalau meningkat menjadi 110%, ini nggak make sense gitu. Nah, ini harus dipahami oleh seorang analisis. Seorang analis ya, seorang analis. Loaded question. Oh ya, silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Rifki, Mbak. Ya, Rifki Alfian, silakan. Untuk yang tadi sampel sedikit itu apakah ada persentasenya, Pak? Kayak misalkan 2.500 ini kita minimal ngambil 50%-nya atau gimana gitu? Ya, nanti kita akan pelajari jumlah sampel sebaiknya berapa yang akan kita ambil, gitu ya. Jadi di situ memperhatikan tingkat kepercayaan dan juga standar error dari sampel. Itu yang menjadi concern kita. Tentunya nanti kita kalikan dengan populasinya berapa, gitu ya. Ada juga yang bilang kalau untuk datanya besar, yang memenuhi untuk dilakukan analisis statistik adalah minimal 30 datanya, misalkan begitu. Ada juga yang menggunakan rule of thumb kali ya namanya, rule of thumb seperti itu, atau practical in practice gitu ya. In practice orang menggunakan pemahaman itu 30 data. Tapi kalau secara statistik sendiri sebenarnya ada perhitungan yang minimum sampel. Nanti kita pelajari di pertemuan berapa saya lupa ya. Tapi sebelum UTS sih harusnya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan lain? Izin memastikan, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk yang minimal tadi itu enggak spesifik bakal sama ya, Pak? Pasti ada yang beda-beda kalau kita nanti bakal ke perhitungan statistiknya ya, Pak? Iya, benar. Tentunya misalkan kita menggunakan populasi mahasiswa PKN STAN yang 2.500, berapa sampel yang kita ambil, tentunya berbeda dengan ketika kita ingin melakukan pengujian atau analisis statistik untuk seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 300-an juta mungkin ya sekarang ya. 300-an juta. Tentunya beda kan gitu ya. Kalau untuk mahasiswa PKN STAN mungkin 100 sudah cukup, tapi kalau masyarakat Indonesia dari 300-an juta ini ya tentunya ya ribuan gitu ya, bahkan mungkin puluhan ribu gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Jadi loaded question. Nah, ini kalau kalian sebagai analisis, bagaimana kalian menyusun pertanyaan? Ini bisa memberikan efek yang berbeda. Gitu ya. Yang pertama, gunakan kata-kata dalam suatu suatu survei.
kuesioner. Dalam suatu kuesioner, gunakanlah kata-kata yang firm, yang jelas, tidak terlalu panjang, gitu ya. Intinya, bagaimana responden itu kan memahami pertanyaan kita sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Di sini kita ada contoh, survey question can be loaded or intentionally worded to elicit a desired response. Kalau di sini menggunakan terminologi yang berbeda bisa memberikan hasil yang berbeda. Too little money is being spent on welfare. Dibandingkan dengan too little money is being spent on assistance to the poor, gitu ya. Nah, kalau ditanya too little money is being spent on welfare, hasilnya hanya 19%. Tapi kalau assistance to the poor, hasilnya bisa 63%. Gitu. Nah, ini jadi apa yang seharusnya? Ya tergantung apa yang kalian maksud gitu. Apa yang seorang peneliti maksud. Itu harus benar-benar bisa ditransfer untuk bisa dipahami oleh responden. Kalian kan pernah belajar apa ya? Pernah main game apa sih? Transfer komunikasi gitu ya. Misalkan dari satu orang membisikkan ke orang lain, terus orang lain itu membisikkan lagi ke depannya, gitu ya. Terus lanjut berantai, pesan berantai gitu ya. Nah, di ujung ternyata bunyinya tuh udah beda sama sekali gitu ya. Nah, itu artinya pesan yang kita berikan itu tidak bisa dipahami secara utuh. Gitu. Maksud kita tuh nggak tersampaikan. Nah, itulah contoh dari bagaimana kita memberikan pertanyaan dalam kuesioner itu harus sebaik mungkin. Urutan pertanyaan juga bisa memberikan hasil yang berbeda. Would you say traffic contributes more or less to air pollution than industry? Nah, di sini yang ditanya traffic-nya dulu yang disebutkan, baru industri. Hasilnya 45% menjawab traffic lebih kontribusi terhadap polusi udara, 27% yang menjawab polusi udara lebih disebabkan industri. Kalau pertanyaannya dibalik, would you say industry contributes more or less to air pollution than traffic? Hasilnya berbeda. Industri 57%, traffic 24%. Gitu. Jadi kalau kita menyusun pertanyaan itu juga harus penuh pertimbangan, begitu ya. Ya, silakan dia. Pak, izin bertanya, Pak. Berarti terkait pembuatan question ini kita harus menimbulkan bias yang sesuai dengan harapan si penguji statistik ini ya, Pak? Kita ini siapa? Penguji statistik itu? Iya. Ya, jadi di sini slide ini menjelaskan kalau urutan pertanyaan atau urutan dalam konten suatu pernyataan itu bisa mempengaruhi masyarakat penilaian responden. Jadi kita harus penuh pertimbangan dalam menyusun pertanyaan. Gitu ya, dalam menyusun pertanyaan itu harus penuh pertimbangan. Kira-kira nih, Bu, Ibu lebih suka RCTV atau RCTI? 60% menjawab RCTV. Tapi kalau pertanyaannya, Bu, Ibu lebih suka RCTI atau RCTV? 60% menjawab RCTI gitu ya. Ini bisa jadi berubah hasilnya. Jadi yang pertama ya bisa jadi ini nggak bisa terhindarkan gitu ya. Tapi gunakan pertimbangan sematang mungkin gitu ya. Apa yang sebaiknya kita gunakan. Pertanyaannya seperti apa harus kita susun. Tentunya ya yang baik kita sebagai peneliti itu tidak menggunakan alat survei untuk mengarahkan jawaban responden sesuai dengan yang kita harapkan, walaupun juga tidak berarti kita melemah-lemahkan apa yang kita harapkan. Jadi usahakan seobjektif mungkin, ya walaupun akan tetap ada bias, tetapi itu yang paling optimal yang seperti apa. Gitu sih. Bisa. Baik, ya, terima kasih, Pak.
Ya. Non-respon artinya responden tidak mau menjawab pertanyaan kuesioner, gitu ya. Ya, kalau sudah non-respon ini ya diabaikan saja gitu ya, tidak usah dimasukkan ke dalam penelitian. Ada yang non-respon, ada juga yang missing data. Kalau non-respon itu sama sekali nggak mau ngisi, tapi kalau missing data itu ada yang ngisi tetapi ada yang blank. Ya, dalam salah satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan dia blank. Nah, ini juga harus kalian bersihkan dulu. Tadi kan ilmu statistika itu termasuk salah satunya adalah pengelolaan data. Nah, di pengelolaan data ini adalah proses screening hasil dari data yang sudah dikumpulkan. Jangan sampai ada missing data. Self-interest study. Nah, ini adalah lebih kepada evil intent sebenarnya ya. Ini yang tadi sudah saya singgung barusan. Jadi kita sebagai peneliti sebaiknya tidak menggunakan penelitian untuk menunjukkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kita, yang dimana kita punya kepentingan tertentu. Nah, ini kalau ini terjadi, maka ini adalah misuse of statistic juga. Precise number artinya kita menggunakan data itu serigid apa. Untuk data-data yang desimal, kita menggunakan desimal di berapa angka di belakang koma gitu ya. Tanpa desimal, dengan 3 desimal di belakang koma bisa memberikan konklusi yang berbeda gitu ya. Precise number. Deliberate distortion itu hampir sama tadi, self-interest study. Tapi kalau deliberate distortion ini lebih kepada memang ingin berlaku curang gitu ya. Memang kalau self-interest study misalkan ya kita lebih soft sih tujuannya. Hanya ingin melihat apakah hasilnya itu sesuai dengan maksud kita atau tidak. Tapi kalau deliberate distortion itu jauh lebih intervensinya lebih jauh lebih dalam, di mana misalkan kita mau mencari dukungan yang dari pasangan calon yang kita usung misalkan gitu ya. Jadi siapa yang harus kita tanya nih? Ya orang-orang yang kira-kira mendukung kita. Nah gitu. Hasilnya nanti kan bagus tuh. Ya 70% mendukung pasangan calon A misalkan gitu. Lawannya hanya 30%. Nah, tapi itu kan didapat dari pengambilan sampel yang tidak tepat. Itu deliberate distortion. Oke, itu tadi beberapa kesalahan-kesalahan dalam statistik yang harus kita pahami untuk bisa kita hindari ya, bukan menjadi inisiatif gitu ya. Collecting sample data. Nah, tadi cara mengumpulkan data atau sampling itu bisa mempengaruhi hasil statistik. If sample data are not collected in appropriate way, the data may be so completely useless. Kalau data nggak dikumpulkan dengan benar, data menjadi nggak bermanfaat gitu ya, dan bisa merusak analisis statistik. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sampel mempengaruhi kualitas analisis statistik. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya. Yang penting dalam suatu pengambilan data adalah suatu terminologi yang dinamakan simple random sample. Sampel acak sederhana. Ini menjadi baseline yang harus spirit dari pengambilan sampel itu harus digunakan adalah random sample. Tadi sudah saya singgung ya, ketika ada n subjek terpilih, di mana setiap subjek memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Jadi kalau 2.500-an mahasiswa tingkat 3,
saya ambil sampelnya, maka setiap mahasiswa dari 2.500-an mahasiswa ini punya kemungkinan yang sama untuk terpilih. Gitu. Itu adalah simple random sample. Tapi bukan berarti udah kita selalu simple random sample saja. Kadang kita perlu modifikasi simple random sample ini gitu ya, supaya lebih representatif. Ya, supaya lebih representatif gimana? Pak, tapi kan di angkatan kita itu kebanyakan perempuan apa wanita, apa laki-laki? Angkatan kalian kebanyakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki sih, Pak. Laki-laki. Oke. Jadi kalau kebanyakan laki-laki, seharusnya kalau saya representatif ambil sampelnya, harusnya proporsi laki-laki lebih banyak kan gitu ya dibandingkan perempuan. Jadi kalau random sample itu tadi adalah punya kemungkinan yang sama untuk terpilih, maka probability sample itu adalah ketika setiap anggota populasi memiliki suatu peluang tertentu untuk terpilih. Suatu peluang tertentu. Jadi saya bedakan nih, kalau misalkan perbandingannya laki-laki 60, wanita 40, ya saya ambil proporsi sampelnya laki-laki 60% lebih banyak, 60%, sementara yang wanita 40%, gitu. Ya, itu beberapa bentuk sampel acak. Oke, selain yang acak, tentu ada yang tidak acak kan gitu ya. Yang tidak acak itu seperti apa? Seperti contohnya ini. Ini kita ambil sampel orang ketiga, kemudian orang keenam. Selanjutnya mungkin orang ke-9 dan seterusnya. Jadi kelipatan 3. Nah, ini adalah systematic sampling. Ini bukan random sampling, gitu ya. Jadi orang ini udah nggak punya kemungkinan untuk terpilih nih. 1, 2, 4, 5, ini udah nggak punya kemungkinan untuk terpilih. Nah, ini bukan random sampling. Atau ini, convenience sampling. Orang lewat, kita tanyakan saja gitu ya. Jadi, sama seperti tadi saya contohkan, ya saya tanya aja mahasiswa yang saya ajar. Nah, itu convenience sampling. Karena mengambil sampel dengan menggunakan responden yang mudah didapat saja. Nah, itu convenient. Ini bukan random sampling. Sebagaimana tadi saya bilang, random sampling itu sampling acak, bukan berarti sampel yang asal-asalan gitu ya. Kan. Asal ketemunya misalkan gitu. Nah, kalau stratified sampling, ini tadi contohnya tadi saya probability sampling. Nah, ini juga sama. Stratified sampling itu kita bagi dulu. Woman itu kita ambil berapa, men-nya kita ambil berapa. Gitu ya. Nah, di sini mungkin akan agak sedikit perlu pemahaman ya, bedanya cluster dengan stratified. Kalau cluster tadi, satu kumpulan populasi, kita pecah berdasarkan stratanya. Tadi stratanya terbagi menjadi 2, pria dan wanita. Maka pria kita ambil beberapa, wanita kita ambil beberapa. Nah, kalau di cluster, misalkan di sini ada 32, ini gambar apa ya, map pulau di Amerika ya, pulau benua Amerika ya, secara sederhana. Terbagi menjadi 32 negara bagian, atau mungkin di Indonesia lah, kita punya 34 provinsi misalkan gitu ya. Maka kita hanya mengambil data di beberapa provinsi saja, misalkan di provinsi ke-5, provinsi 16, dan provinsi 28. Nah, di setiap provinsi ini kita ambil semua sebagai semua anggota untuk menjadi data dalam penelitian. Nah, itu adalah cluster. Jadi kalau stratified tadi, ini semua kita ambil nih, semua kelompok ini. Tetapi masih di setiap provinsi ini kita hanya ambil sebagian saja. Nah, kalau di cluster, ini hanya kita ambil sebagian kelompok, tetapi di setiap kelompok kita ambil semuanya sebagai data. Gitu ya.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Amalia. Yang sampel cluster itu apakah hanya untuk peta saja atau ada contoh lain, Pak? Macam-macam. Ya, contohnya kayak misalkan tadi saya pakai penelitian untuk cara belajar mahasiswa pakai instan tingkat 3. Tingkat 3 itu ada berapa kelas? 46-an sepertinya, Pak. Oke, 46 kelas. Kalau saya ambil setiap sampel, kalau saya mengambil sampel di seluruh kelas, tetapi di masing-masing kelas ini saya hanya ambil beberapa, itu namanya stratified. Gitu ya. Ya kan, saya ambil misalkan masing-masing kelas saya ambil 3. Itu 3, 3, 3, 3, 3. Total 46 kali 3 kan? Gitu. Atau cara kedua, saya ambil beberapa kelas saja, misalkan 3 kelas, yang saya pilih secara acak, bukan karena saya ajar, tapi saya pilih secara acak. Kemudian di masing-masing kelas ini saya ambil semua mahasiswa sebagai responden, sebagai data dalam analisis. Itu namanya cluster. Gitu. Baik, Jadi, Pak, dapat mengerti. Iya. Jadi kita dapat berapa nih? 31 misalkan ya. 31 kali 3, 93. Gitu. Tadi 46 kali 3, 120, 130-an. Sekian gitu ya. Ya, seperti itulah. Oke. Multi-stage sampling. Jadi, pada teorinya kita sudah belajar nih. Cluster, stratified, gitu ya. Ini yang enggak acak, sistematik, gitu ya, random probability. Nah, kombinasi dari cara pengambilan sampel itu semua itu kita namakan multi-stage sampling. Gitu. Jadi in practice kita tidak kemungkinan besar kita tidak hanya menggunakan satu metode saja. Misalkan saya mau menggunakan kita mau menggunakan cluster sampling saja. Enggak, kemungkinan besar masih kurang representatif. Atau kita menggunakan stratifikasi saja. Kemungkinan besar juga masih belum representatif. Jadi kita kombinasikan semua tuh, probability-nya kita pakai, terminologi stratifikasinya kita pakai, terminologi clusternya juga kita pakai, gitu ya. Nah, itu multi-stage sampling. Ya, silakan, Faisal. Izin bertanya, tadi kan terkait dengan multi-stage sampling itu tadi kan dari si pengambil data itu, misalkan kan tadi kan multi-stage sampling kan mengambil dari beberapa metode sampling gitu kan, Pak. Ya. Nah, misalkan itu pengambilan datanya itu apakah misalkan sebelum kita mengambil data kita kayak misalkan mengkira-kira gitu, misalkan data ini yang kita ingin tuh nilainya misalkan 80% kan misalkan, Pak. Terus di beberapa metode sampling itu nilainya berbeda-beda. Nah, itu pengambilan data yang paling relevan itu diambil dari misalkan salah satu metode yang mendekati nilai yang kita inginkan, atau misalkan nilainya itu kita rata-rata gitu, Pak. Atau bagaimana? Ini sampel ya? Ya, Pak. Oke, mungkin saya coba kasih gambaran. Kita ceritakan tentang cara mengambil sampel dalam pemilihan umum itu apa? Pooling apa namanya? Quick count ya, quick count. Nah, quick count, kenapa sih lembaga-lembaga survei itu bisa mendapatkan data secepat itu gitu ya? Tentunya mereka tidak menunggu semua data itu terkumpul gitu ya. Jadi dia menggunakan segala daya dan upaya, dia gunakan teknologi, dia gunakan orang yang tersebar di beberapa daerah, dan dia petakan, gitu ya. Dia sudah punya petanya nih, berdasar. Jadi dari seluruh masyarakat Indonesia, kira-kira daerah-daerah mana yang punya kecenderungan
terhadap pemilihan terhadap suatu pasangan calon. Kelompok area ini cenderung pasangan calon A, kelompok area ini cenderung pasangan calon B. Jadi dia gunakan semua kombinasi sampling yang ada di sini. Jadi gunakan stratified. Jadi misalkan gini, oke, kayaknya kita harus ada nih di setiap provinsi. Nah, itu kan strata ya. Dia akan mengambil data di setiap provinsi. Itu stratifikasinya itu dijalankan di situ. Kemudian dari setiap provinsi, mungkin nggak dia mengambil di setiap apa namanya ya, di setiap kota madya atau kabupaten. Bisa ya, tapi bisa juga enggak. Kenapa bisa enggak? Cost, kan lagi-lagi cost gitu ya. Tapi kalaupun enggak, dia harus memetakan di setiap provinsi itu daerah-daerah pasangan yang daerah-daerah yang mendukung suatu pasangan calon itu yang mana saja gitu ya. Supaya tidak cenderung pada suatu calon tertentu, maka dia harus petakan. Oh, misalkan ini di Jawa, misalkan di DKI Jakarta, oh Jakarta Timur ini cenderung pasangan calon A, tapi Jakarta Barat ini cenderung pasangan calon B. Jadi kita harus ambil nih dua-duanya gitu. Kalau Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sama Jakarta Utara, ini kayaknya mereka mereka kayaknya tidak punya kecenderungan misalkan gitu. Yang punya kecenderungan itu Jakarta Barat sama Jakarta Timur. Nah, Jakarta Barat sama Jakarta Timur harus diambil nih gitu. Kemudian yang kira-kira seimbang kita ambil satu saja deh gitu ya. Jakarta Utara misalnya atau Jakarta Pusat gitu ya. Karena secara letak kayaknya pusat nih lebih representatif misalkan gitu. Nah, proporsinya berapa nih? Dilihat lagi. Oh, Jakarta Timur itu masyarakatnya lebih banyak dibandingkan masyarakat Jakarta Barat. Jadi Jakarta Timur itu proporsinya 35%, sementara Jakarta Barat proporsinya 30%, sisanya Jakarta Utara, misalkan gitu. Nah, itu kan probability sampling main di situ, ya kan? Jadi setelah dia punya plotkan sampai level kabupaten kota madya, dilihat lagi. Tentunya dia ketika sampai pada level, tentunya dia nggak akan ambil di semua TPU kan? Nah, itu terlalu costly. Ada ribuan TPU gitu ya. Dia mungkin ambil 5 di setiap kota madya, kabupaten kota madya. Ambil contoh, ini contoh ya, 5 TPU yang representatif. 5, tentunya kalau sudah 5 TPU, si observer ini akan menunggu sampai hasil quick count, sampai hasil perhitungan di TPU itu selesai kan? Kan tanggung kalau misalkan hanya 10 perhitungan pertama yang di-upload ke pusat quick count. Kan tanggung. Ya semuanya saja diambil. Nah, itu kan proses cluster di situ. Semua data di dalam suatu TPU itu diambil. Gitu. Jadi ini theoretical-nya kita pisahkan, ada namanya probability, ada namanya cluster, ada namanya stratified. Tapi in practice ini harus dijalankan semua secara kompleks, secara komprehensif. Gitu. Gimana Faisal? Ya Pak, sudah. Terima kasih. Ya. Itu multi stage ya. Jadi itu beberapa bentuk sampling. Selanjutnya bentuk studi atau bentuk penelitian. Itu ada yang bentuknya cross sectional, ada juga yang bentuknya retrospektif, ada yang bentuknya prospektif. Apa bedanya? Kalau cross sectional itu data diukur, diobservasi, dikumpulkan pada satu waktu saja. Ya, jadi misalkan di tahun 2021 ya kita mempelajari data-data di tahun 2021 ini. Gitu ya, itu namanya cross sectional. Kalau retrospektif itu kita mempelajari data masa lalu, gitu ya. Sementara kalau prospektif kita
mempelajari data yang akan muncul di masa depan. Prospektif ya, masa depan. Nah, itu bedanya. Oke, tadi kita sudah bahas misuse of statistic itu terbagi menjadi dua. Ada intentionally, ada unintentionally. Nah, bedanya, terlepas dari itu, apa sih bedanya statistik dengan matematik? Ada yang tahu? Kenapa ada suatu ilmu yang namanya statistik? Kayaknya ini ilmu hitung-hitungan juga nih, sama kayak matematik. Apa bedanya ya? Ada yang tahu nggak? Bisa menjawab. Ya, silakan. Mungkin kalau matematika merupakan ilmu yang sangat general, Pak. Seperti contoh misalnya fisika atau kimia, mungkin di sana ada matematiknya, tapi jadi bisa diambil kesimpulan kalau statistika ini juga merupakan bagian dari matematika, tapi mungkin bilangan itu dipandang dalam situasi yang nyata gitu, Pak. Seperti pemodelan, kemudian dan akhirnya kita menalarnya dan akhirnya memunculkan kesimpulan itu, Pak. Jadi kalau statistik itu data untuk hasil pengamatan observasi, begitu ya maksudnya? Iya, Pak. Oke, iya. Ada lagi yang punya pendapat? Silakan. Ya, Angkasa, silakan. Mungkin kalau matematika itu cuma melihat dari bilangan itu sebagai bagian dari operasi, abstraksi gitu-gitu, Pak. Tapi kalau misalkan si statistika ini, bilangan itu bisa dihubungkan dengan keadaan data gitu, Pak. Sehingga dalam pembuatan pemodelan dan pengambilan kesalahan serta putusan, Pak, kesimpulan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pak, awal. Oke, ya. Ya, sebenarnya statistik itu kan kita belajar tentang sampel tadi ya, sampel. Jadi kita tidak menghitung semuanya gitu. Kita tidak menghitung semua observasi. Kita hanya menghitung sebagian sampel. Bedanya kalau statistik, kalau matematik itu 1 tambah 1 2. Dia sudah fix, dia nggak punya error. Tapi kalau statistik itu dia perhitungan yang memiliki error. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan semua data yang seharusnya dia pakai. Jadi dia ilmu tentang memproyeksikan, gitu ya. Ilmu tentang modeling, menyusun dari data yang hanya sebagian saja. Nah, jadi dalam ilmu statistik itu kita punya model dan kita punya estimasinya. Nah, gitu. Kita punya modelnya seperti apa dan kita punya estimasinya bagaimana hasilnya. Itulah statistik. Nah, karena sifatnya estimasi itu kan perkiraan ya. Maka bisa jadi perkiraan itu tidak sepenuhnya tepat. Nah, sisa dari estimasi dikurangin sisa dari hasil yang seharusnya ya dibandingkan dengan yang ada di estimasi atau yang dikurangkan dengan estimasi itu namanya error. Nah, error itu bisa terjadi karena dua hal, sampling error dan non sampling error. Itu. Sampling error contohnya tadi kita sudah bahas ya. Misalkan kita mengambil data yang menggunakan convenience sampling. Saya pakai aja data untuk cara belajar mahasiswa PK instan berdasarkan jawaban dari mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar. Kan convenience, nyaman buat saya gitu ya. Tapi bisa jadi itu memberikan error karena dikhawatirkan tidak memberikan representasi dari cara belajar mahasiswa PK instan yang seharusnya. Selain sampling error, ada juga non-sampling error, yaitu ketika ada ketidaksesuaian dalam cara mengumpulkan datanya.
ya, cara perekamannya, cara analisisnya. Ya itu tadi, misalkan kita urutan atau penyusunan kuesionernya ternyata diinterpretasikan berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Nah, itu non-sampling error. Atau juga cara menghitung kita yang salah. Itu. Nah, itu non-sampling error. Gitu ya. Jadi dalam statistik itu kita selalu punya error. Oke. Kita akan bersahabat dengan error. Gitu ya. Tetapi bagaimana cara kita membuat error ini sekecil mungkin. Begitu ya. Supaya apa? Supaya estimasi kita itu semakin mendekati model yang seharusnya. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau di buku mungkin sudah bab 2 ya. Jadi mungkin kalian perlu saya sampaikan kembali. Jadi ini materi statistik ini akan padat gitu ya, karena kalian diharapkan bisa mempelajari juga regresi nanti gitu ya. Jadi di pertemuan pertama ini kalian akan mempelajari 2 bab 1 dan bab 2. Tetapi kan ini kan kalian sudah pernah belajar, atau juga ini bisa kita katakan masih pemahamannya masih cukup mudah ya, sehingga bab 1 dan bab 2 mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik di pertemuan ini. Oke, kita lanjut. Jadi important karakteristik dari data, ada ukuran pemusatan, ada ukuran variasi, ada ukuran distribusi, ada ukuran outlier, dan ada ukuran waktu. Gitu ya. Nah, kalian udah belajar menyusun distribusi frekuensi tentunya ya. Distribusi frekuensi, apa sih distribusi frekuensi? Yaitu menunjukkan bagaimana dataset terbagi menjadi beberapa kategori atau kelas dengan cara menyusun seluruh kelas atau kategori sepanjang nilai dari data yang ada di dalam masing-masing kategori. Ambil contoh seperti ini. Ini kita punya data berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. 20 kali 2 berarti 40 female, 40 male. Nah, kalau melihat seperti ini kan kayaknya agak complicated. Sehingga kita harus sederhanakan supaya bisa kita lihat bentuk datanya seperti apa, sebaran datanya bagaimana. Maka kita harus bisa buat ke dalam distribusi frekuensi. Nah, di sini kebetulan di sini adalah distribusi frekuensi untuk female saja. Berarti ada 40 nih. 40 di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya kelas ya. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi ada 7 kelas. 7 kelas, dimulai dari kelas pertama paling rendah 60, dan di kelas terakhir paling besar 129. Oke, ini adalah frekuensinya. Ini kalian sudah bisa ya. Ya, kita bisa jelaskan dulu di sini. Di nilai terendah ini kita namakan lower class limit atau batas bawah kelas. Ya. Batas bawah kelas. Kemudian kalau ada batas bawah berarti ada batas atas kelas. Oke. Selain itu, karakteristik lain yang bisa kita definisikan adalah class boundaries atau batas antar kelas. Nah, beda lagi ya. Ada batas bawah kelas, ada batas atas kelas. Ada batas antar kelas atau class boundaries. Terserah kalau mau pakai terminologi yang English juga nggak apa-apa gitu ya, supaya lebih mudah untuk dibedakan. Class boundaries itu apa? Batas antar kelas. Jadi 60 dengan 69 itu bisa kita batasi dengan kelas kedua yang mulainya dari 70. Berarti di antara 69 dengan 70 ada 69,5. Di antara 70 dengan 80 ada 79,5 dan seterusnya. Nah, tentunya batas paling ujung atasnya ini adalah 59,5.
Dan batas paling akhirnya adalah 129,5. Inilah batas antar kelas. Oke. Kelas midpoint. Titik tengah kelas. Ya, titik tengah kelas. Kita harus definisikan juga nih titik tengah kelas. Oke, titik tengah kelas itu nilainya adalah di sini 64,5. Jadi di titik tengahnya ya, 74,5, 84,5, 94,5 dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ada lagi rentang kelas, class width. Jadi dari 60 ke 69 itu ada 10, ya kan? Dari 70 ke 79 ada 10. Dari 80 ke 89 ada 10, dan seterusnya. Jadi 60 ini juga masuk ke dalam hitungan, 70 juga masuk ke dalam hitungan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menyusun distribusi frekuensi? Yang pertama, kita bisa tentukan dulu jumlah kelasnya. Jumlah kelas menurut H.A. Sturges kita bisa hitung menggunakan rumus seperti ini. K sama dengan kelas gitu ya. 1 plus 3,322 log N. Ini jumlah kelasnya. Jadi kalau N-nya tadi ada 40, 1 plus 3,322 log N itu berapa? Ada berapa kelas nih harus disusun kalau menurut H.A. Sturges? Berapa? Berapa? Belum ada yang dapat? Jadi N-nya berapa ya, Pak? N-nya 40, Pak. Ya, N-nya 40. 6,33 bukan, Pak? 6,33, oke. Sama ya semua? Iya, Pak. Oke, 6,33. Dan kalau kelas itu kan nggak bisa kita buat menjadi koma. Nah, maka kita bisa round up ke depan. Jadi kalau 6,33 kita bisa buat jadi 7 kelas gitu ya. Kita bisa buat jadi 7 kelas. Kemudian rentang kelasnya bagaimana gitu ya. Rentang kelasnya adalah maximum value dikurangi minimum value dibagi jumlah kelas. Tadi kan jumlah kelasnya sudah dapat nih 7 gitu kan. 7 maximum value dikurangi minimum value-nya berapa dibagi 7. Itu aja. Oke. Nah, dari sini setelah kita dapat class width, kita bisa tentukan minimum value. Minimum value-nya sebenarnya ini tidak ada aturan khusus, bisa jadi kalian gunakan mulai dari minimum data paling rendah atau satu nilai di bawah nilai data terendah juga boleh, misalkan gitu ya. Intinya jangan sampai ada data yang tidak bisa masuk ke kelas manapun gitu ya. Jangan sampai ada data dalam kelas, jangan sampai ada data yang tidak bisa masuk ke kelas manapun. Jadi kalau tadi di sini
Ini data terkecilnya berapa ya, female ya? 56 ya kayaknya ya. 56. Maka kita bisa mulai dari 56. Sorry, ini female, sorry. Yang male. Yang female, sorry. Yang female paling rendahnya 60 tadi kan, Pak? 60 ya, ini ya. Maka kita bisa mulai dari 60 gitu, di sini 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya, 7. Nah, rentang kelasnya berapa nih tadi kalian dapat? Misalkan paling rendah tadi 60, paling tingginya 124. 124. Oke, kalau gitu 124 kurangi 60 berarti kan 64. 64 dibagi 7 berapa? 9,14. 9,14. 9,14 bisa kita round up, ya kan? Jadi 10. Pas nih, persis bentuknya akan seperti ini. Ya. Kelas width-nya 10, jumlah kelasnya 7, ya kan? Mulainya dari 60. Itu ya. Oke. Ini kita sudah susun. Kita sudah bisa susun. Tinggal masukkan ke frekuensinya ke masing-masing kelas gitu ya. Nah, dari distribusi frekuensi ini kita bisa hitung relatif frekuensi tadi. Tentunya relatif frekuensi itu adalah kelas frekuensi dibagi jumlah seluruh frekuensi. Tentu sifatnya ini berarti apa ya? Pecahan atau desimal relatif frekuensi. Tapi kalau percentage frekuensi itu adalah relatif frekuensi dikali 100%. Yang ini bisa kita gunakan sebagai dasar perhitungan percentage frekuensi. Contohnya kayak seperti ini ya. Jadi ini tadi datanya sudah kita punya. Maka sebenarnya ini percentage frekuensi juga ya. Tinggal dikalikan 100%. Jadi di sini 12/40 dikali 100% dapatnya 30%. Nah, inilah 30% di sini. 35% artinya 14 dibagi 40 kali 100 dan seterusnya. Total ini harus 100% ya. Harus 100%. Oke. Selain percentage frekuensi, ada juga kumulatif frekuensi. Kalau kumulatif itu kita bisa lihat di sini. Ini kan tadi bentuk kelasnya seperti ini ya. Nah, kalau kumulatif frekuensi, maka kita anggap kelas pertama itu adalah sama dengan kumulatif frekuensinya sama dengan frekuensi kelas tersebut. Nah, di kolom kedua ini maksudnya adalah less than 80. Jadi kumulatifnya 12 tambah 14, 26. Di kelas ketiga itu artinya 26 tambah 11, 37. Ya. Kelas keempat, 37 tambah 1, 38. Dan seterusnya. Sehingga di akhir ini, itu nilainya 40. Gitu ya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini frekuensi. Dari frekuensi kita bisa susun relatif frekuensi, kita bisa susun kumulatif frekuensi. Dari frekuensi yang ada ini kita bisa susun histogramnya gitu ya. Histogramnya. Jadi di kelas pertama itu batasnya 59,5 sampai 69,5. Frekuensinya 12. Dari 69,5 sampai 79,5 frekuensinya 14, gitu kan? 79,5 ke 89,5 frekuensinya 11. Kemudian 1, 1, 0, 1. Oke. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Saya sambil isi presensi dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait error tadi kan, kata Bapak kan statistik itu selalu berkaitan dengan error. Ya. Nah, mungkin nggak sih Pak, error itu sangat berpengaruh dari hasilnya, Mas itu kayak kan ada yang error yang
sebenarnya itu tidak dibutuhkan di penelitian gitu, Pak. Error tidak dibutuhkan dalam penelitian. Ya. Ya, jadi memang error itu kan sesuatu, namanya error ya, kesalahan ya. Seharusnya itu adalah sesuatu yang kita hindari gitu. Nah, tentunya kalau saya bisa mendapatkan data seluruh mahasiswa PKN STAN, saya bisa mendapatkan nilai rata-rata dari lama belajar mahasiswa PKN STAN secara real. Saya nggak akan dapatkan error di situ. Ya, 2.500 mahasiswa, saya kumpulkan semua data lama belajar masing-masing mahasiswa, kemudian saya bisa hitung tuh rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah hitung-hitungan matematis kan, gitu ya. Hitungan rata-rata, hitungan deviasi, itu adalah perhitungan matematisnya. Tetapi kita di sini belajar statistik karena kita punya keterbatasan. Keterbatasan dari apa saja? Bisa dari waktu, bisa dari biaya, sumber daya, bisa juga dari sisi kesempatan. Saya nggak punya kesempatan untuk mengumpulkan seluruh data dari mahasiswa tingkat 3, sehingga saya ambil sampel saja. Tetapi gimana caranya supaya sampel saya ini bisa menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya? Maka saya harus gunakan cara pengambilan sampel yang benar, kan gitu ya. Saya harus menghitung dengan cara yang benar tentunya. Kemudian juga saya harus bertanya dengan cara yang benar, jangan sampai mahasiswa tuh ini nanti pengaruh nggak ya ke nilai statistik, ke nilai ekonometrik. Jangan-jangan berpengaruh nih ke nilai ekonometrik, saya tinggi-tinggi nah lama belajar saya, misalkan gitu ya. Nah, itu menjadi bias. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi pada akhirnya mungkin hasilnya rata-rata lama belajar 2,5 jam misalkan gitu per hari. Padahal kalau misalkan saya hitung secara populasi, mungkin hasilnya 2,6 gitu. Nah, itu kan ada error tuh sebesar berapa? Dari 2,5 ke 2,6. 0,1. 0,1. Itulah errornya. Tetapi kan error ini nggak kita hitung, nggak akan kita hitung karena apa? Karena kita nggak tahu data populasinya berapa. Kalau kita tahu data populasinya berapa, ya kita gunakan data populasinya, gitu. Gimana? Menjawab nggak ya apa yang saya jelaskan tadi? Berarti Pak, untuk hasilnya itu harus unbiased gitu ya Pak ya? Ya, model statistik yang baik itu adalah model statistik yang unbiased. Baik gitu Pak, ya. terima kasih Pak. Ya. Jadi errornya itu tidak signifikan, gitu ya mungkin tadi maksudnya ya. Errornya itu tidak signifikan, mempengaruhi perbedaan hasil. Izin memastikan, Pak. Ya, silakan. Untuk yang histogram tadi, untuk yang pulse rate, kan gambar tadi itu yang pulse rate-nya di tabel 60-69. Nah, Ya. Untuk yang histogramnya itu 59,5. Berarti menggunakan batasan kelas ya, Pak? Iya, benar. Jadi, bentar ya. Jadi, kalau kita pakai batas bawah dan batas atas kelas, di sini akan tumpuk nih. Ya, 69 di sini, terus 70 di sini. Gitu. Jadi, histogram mensimplifikasi, karena ini garisnya hanya satu, kita gunakan ini sebagai batas antar kelas saja yang digunakan, gitu kan? Karena kalau di sini garisnya satu, kita mau pakai yang mana? Yang 69 atau yang 70? Ya. Yang paling pas adalah batas antar kelasnya. Oke. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Cara mengetahui data yang akan dikumpulkan di masa depan itu seperti apa, Pak? Karena kan data yang di masa depan kan belum terlihat, Pak. Apakah harus melihat data yang dulu atau gimana, Pak? Saya belum paham, Pak. Iya.
Jadi kalau data masa depan itu data prediksi ya, prediktif. Kita menganalisis misalkan dari data yang ada gitu ya. Misalkan kita ingin menganalisis tingkat inflasi masa depan, tingkat inflasi tahun, misalkan tingkat inflasi tahun ini, tetapi kan biasanya inflasi itu dihitung di akhir tahun ya, jadi ini belum terjadi. Maka kita bisa melihat indikator-indikator yang ada, tingkat konsumsinya bagaimana, gitu ya. Kemudian juga tingkat investasinya seperti apa, kemudian juga belanja pemerintah digunakan untuk indikator-indikator apa saja. Nah, di situ kita bisa menentukan atau memprediksi kira-kira tingkat inflasi di akhir tahun nanti itu berapa. Nah, itu prospektif. Gitu. Baik, Pak, dapat dipahami. Terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi? Izin memastikan. Iya, silakan. Berarti untuk yang collecting data itu bisa dikatakan yang paling baik itu yang multi-stage sampling ya Pak? Atau kita sesuaikan sesuai kebutuhan aja Pak? Yang terbaiknya gitu Pak? Iya. Jadi sebenarnya untuk model pengambilan sampel yang memang complicated ya pada akhirnya pasti dia akan multi stage sampling. Gitu ya. Seperti quick count itu kan complicated gitu ya, data seluruh masyarakat di Indonesia. Tentunya kita nggak bisa simplifikasi menggunakan salah satu saja. Tapi kalau misalkan saya mau mengambil data di mana populasinya mahasiswa PKN STAN tingkat 3. Ya, mungkin saya cukup menggunakan stratifikasi saja. Saya ambil mahasiswa di setiap kelas sebanyak 2 atau 3. Yang saya pilih secara acak ya, tidak sistemik ya, tidak sistematik. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Silakan, ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalian sudah punya bukunya belum? Buku Treola ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Baru ada Gujati. Kalian belum tanya-tanya teman kalian di kelas lain gitu? Belum ya? Oke, ini saya coba kirim. 502 ya. Nah, ini saya share link drive-nya. Ini dari drive saya. Silakan kalian bisa lihat bukunya. Coba kalian kerjakan ya. Untuk latihan coba kerjakan cumulative review bab 2. Saya kopikan ya. Ya, itu. Saya share di grup WhatsApp. Kalian bisa coba tuh. Tetapi tidak menggunakan apa yang diperintahkan di buku, tetapi menggunakan perhitungan H.A. Sturges. Oke. Bisa akses bukunya? Masih proses, Pak. Oh, masih prosesnya. Ya, ya.
Pak. Oke, itu nanti tolong dikumpulkan di LMS. Ya, nanti saya susun ininya. Tugas pertemuan satu ini saya susun. Tolong kalian perhatikan due date-nya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari kalian? Belum ada. Ya, kita masih punya 10 menit sih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sambil susun tugasnya di LMS. Saya masih belum terlalu lihai ini menggunakan LMS. Saya masih harus mempelajari caranya mengupload. Tapi nanti tolong kalian cek saja kalau sudah selesai.
itu nanti kalian kumpulkan hari Kamis ya, hari Kamis. Mudah-mudahan sudah ada di LMS untuk tempat untuk mengumpulkan. Izin bertanya Pak, Ya, terkait formatnya ini boleh pakai Excel nggak Pak? perhitungannya. Iya Pak. Silakan saja. Ya, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Sorry. Bentar ya. Datanya banyak nggak ya? Datanya nggak banyak sih. Maaf, tolong dihitung manual ya. Tolong dihitung manual pakai PDF. Baik Pak. Gitu. Ya. PDF. Baik, kalau mungkin sudah cukup jelas apa yang harus kalian kerjakan, mungkin kita bisa cukupkan sampai sini ya pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu depan dan tolong dipelajari materi pertemuan kedua. Oke, jelas. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.